Dan jangan lupa masih ada satu amalan lagi. Dua amalan kesempurnaannya haji nanti bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Akan tapi ada satu amalan lagi, yaitu korban. Yang korban adalah termasuk syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar di sini adalah bermacam-macam, termasuk korban itu adalah syiar Allah. Dan dikatakan oleh para ahli tafsir, mengagungkan syiar Allah itu adalah membesarkan korban, digemukkan dagingnya, dijaga, dipilih yang paling bersih. Dan korban adalah satu hal yang disyariatkan Nabi SAW, yang termasuk syariat juga nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah satu amalan yang tidak ada kecuali di 10 awal Dzulhijjah. Maka perlu kita mengetahui hukum-hukum korban, karena ada sebagian orang yang berbicara mungkin menjadikan prasangka buruk kepada ulama-ulama kita. Kita melihat suatu ketika ada satu orang yang dia berbicara tentang korban dengan bahasa menyalahkan ulama-ulama kita, seolah-olah dia adalah yang paling benar, itu buat fitnah di kalangan umat. Padahal sudah jelas para ulama kita juga menjelaskan di buku-buku fikih mereka jelaskan, apalagi di masyarakat kita adalah masyarakat madhab Imam Syafi'i. Sementara orang tersebut berbicara, dia mulai bisa berbicara bahasa Indonesia, akan tapi membuat satu rekaman video lalu disebar, sehingga menjadi banyak tanda tanya di masyarakat tentang hukum korban tersebut. Maka perlu kami menjelaskan di sini, korban menurut madhab kita Imam Syafi'i, dan juga menurut madhab Imam Malik, dan menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal adalah sunnah yang dikukuhkan, bukan wajib seperti yang dikatakan orang tersebut. Menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, madhab Hanbali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, hukum menyembelih korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, ia wajib dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Dan begitu juga sunnah bagi kita madhab Imam Syafi'i, sunnah yang dikukuhkan. Dan sunnah di sini ada dua, seperti yang dijelaskan oleh Khatib Syirbini dengan gamblang dalam Mughni Muhtajnya, bisa dibaca di situ. Bagaimana sunnah ini ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun hujjah madhab kita juga sangat kuat. Semuanya punya hujjah. Kita tidak perlu ribut dengan madhab. Tidak usah mencaci dan mengolok madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga berhujjah. Kenapa kok harus korban wajib? Misalnya mereka menemukan Al-Quran, wanahar dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanahar. Wanahar adalah perintah, kalau perintah adalah wajib. Kemudian juga ada satu riwayat dari Nabi SAW, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan lalu tidak berkorban, tidak boleh mendekati mushola kami. Itu kan menurut madhab Imam Abu Hanifah, sehingga mereka mengatakan wajib. Dan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu lebih banyak lagi hujjahnya, ya? Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah khilaf di antara para ulama, tidak perlu kita saling mengolok. Akan tapi di masyarakat Indonesia yang adalah yang kebanyakan madhab Imam Syafi'i, maka hukum korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan sunnah di sini ada dua, yaitu sunnah ainiyah, artinya siapapun dari kita yang mampu diminta dengan sunnah, minta ada permintaan, perintah itu ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Kalau perintah wajib, ya wajib dilaksanakan. Akan tapi ada perintah tapi sunnah. Dan yang dikatakan sunnah di dalam pembahasan fikih itu adalah biasanya diambil dari perintah dari Allah dan Rasulnya, akan tapi perintah itu bukan perintah wajib. Karena ada sharif, memang mula-mula bentuk perintah. Termasuk dalam Al-Quran tadi, biarpun perintah, para ulama Syafi'i menjelaskan, kok wanhar ada perintah, mestinya aslinya perintah kan wajib. Ada qarinah sebelumnya adalah fasallili, salatlah engkau. Dan salat juga bukan wajib, salat Id adalah tidak wajib, salat Id adalah sepakati sunnah, wanhar nyembelih korbannya juga sunnah. Dan juga banyak riwayat lain tentang misalnya salatun
Talatun alayya faraidu wa lakum tatawwu, 3 hal wajib bagiku dan bagi musuh adalah sunnah. Di antaranya apa? An-nahar, menyembelih korban. Dan banyak riwayat tentang kesunahan, riwayat yang menunjukkan bahwasanya korban bukan wajib. Baik, sunnah ainiyah maknanya setiap kepala disunahkan untuk menyembelih 1 korban. Setiap kepala jika mampu. Kemudian sunnah kifayah, bagaimana satu amalan sekaligus menjadi sunnah ainiyah, sunnah kifayah, itu ada. Dan ada riwayat dari Nabi SAW tentang sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah, Nabi menyembelih korban lalu berkata, ini adalah untukku dan keluargaku. Taqabbal minni, taqabbal min Muhammadin, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini menunjukkan sunnah kifayah. Nabi melakukan nyembelih hanya kambing, 2 kambing. Dalam riwayat nyembelih 1 kambing, akan tapi diniatkan untuk keluarga Nabi Muhammad. Ini difahami oleh para ulama, ini adalah sunnah kifayah. Tapi sunnah ainiyah ditegakkan dulu. Selagi kita mampu berkorban 1 demi 1 dan setiap tahun. Bahkan di dalam catatan orang tersebut mengatakan nggak ada 1 sapi untuk 7 orang tuh nggak ada, sampai tidak ada. Padahal Imam Muslim meriwayatkan Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, kunna nanhar, yani nahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, kami menyembelih korban pada am Hudaybiyah, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, berarti ada pada zaman Nabi. Diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim rahimahullah taala, al badanata an sab'atin wal baqrata an sab'atin, onta 1 untuk 7 orang, sapi 1 untuk 7 orang. Berarti sapi untuk 7 orang, dikatakan enggak 1. Enggak ada 1 sampai seolah-olah menyalahkan ulama-ulama. Seperti ittifaq, sepakati para ulama, kambing 1 untuk 1 orang. Sapi 1 adalah untuk 7 orang. Ini sudah disepakati para ulama dan ada hukum itu. Akan tapi dikatakan oleh orang tersebut, kami menjelaskan begini Pak, karena jadi fitnah di masyarakat. Sebab bahasanya pun mulainya dengan kalimat orang Indonesia itu Islamnya Islam keturunan, sehingga tidak mengerti seolah-olah orang salah semuanya. Sudah begitu selalu mengulang-ulang wajibnya 1, bukan wajib, sunnah. Di situ disebutkan wajib terus. Kami tidak senang, tidak ingin ada orang membawa fitnah. Jadi kalau menjelaskan hukum dengan jelas, dengan dasar-dasar, kalau memang di masyarakat Syafi'i, supaya tidak jadi perbenturan, saling olok, saling mencaci, seolah-olah mengatakan, oh ini, apalagi munculnya orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Hanya memang ada kesalahpahaman di masyarakat kita, menganggap bahwasanya korban itu seumur hidup sekali, kayak haji. Bukan. Korban adalah setiap kali kita menemukan bulan ahli korban, maka disunahkan kita berkorban. Kalau bisa 1-1. Nah, kalau bisa 1 persatu, 1 persatu. Kalau nggak ada seadanya. Nah, sunnah kifayah di sini maknanya apa? Harus jelaskan. Khatib Syirbi ini menjelaskan sunnah kifayah, dan ini yang ditarjih oleh Syihab Ramli, bahwasanya sunnah kifayah ini adalah jika satu keluarga sudah ada yang melakukan 1, maka permintaan bagi yang lainnya sudah tidak ada. Tapi kalau yang lain masih melakukannya, tetap sunnah. Sebab yang penting sudah ada yang melakukan, maka tidak diminta lagi. Contoh begini, ada 10 orang, saya butuh duit tapi suka-suka, saya minta sumbangan, contoh ya, nanti jangan direkam khusus. Saya minta bantuan, contoh saya minta bantuan, sudahlah kadarnya, sudahlah pokoknya ya dari kalian semuanya, butuh saya 10.000, butuh saya cuma 10.000, lebih juga boleh dikasih. Akhirnya dari 10 orang itu, tak taunya orang pertama ngasih berapa? 10.000. Berarti sudah cukup. Biarpun semula saya minta kepada semuanya, satu ngasih 10.000. Berarti setelah saya ngasih 10.000 cukup atau tidak? Cukup. Saya tidak minta lagi kepada yang lainnya. Biarpun saya minta 10.000 pun sunnah kalau mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Diminta kepadamu itu untuk nyembelih korban semuanya. Kalau bisa satu, adanya 1 sudah cukup. Kalau sudah 1 cukup, yang lainnya tidak diminta lagi, karena sunnahnya sunnah kifayah. Nah kalau nanti ngasih 10.000, ya boleh, bagus, menjadi sunnah ainiyah. Sehingga tidak usah bingung antara sunnah kifayah dengan sunnah ainiyah. Dan ini ada.
Nah ini maka yang harus perlu kami jelaskan singkat masalah ini. Kemudian nanti masalah korban, keutamaannya mana? Kalau madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, makanya kalau sapi lebih bagus daripada kambing. Sementara madhab lain, madhab yang lain, Imam Abu Hanifah mengatakan kambing lebih bagus daripada sapi. Jadi ini ada perbedaan, terserah. Jadi intinya ternyata kalau kita cermati perbedaan ulama itu, mana lebih bagus antara kambing dengan sapi, ternyata dijelaskan oleh para ulama alasannya ada kalau kambing lebih banyak jika satu, kalau sapi lebih ya. Jadi intinya adalah mana yang lebih manfaat untuk fuqara, maka itu adalah yang disunnahkan, lebih bagus. Gitu saja intinya. Kalau ternyata kambing kambing gede, di samping kambing harganya 5 juta, Masya Allah, mau beli sapi harganya 10 juta. Sapi untuk 7 orang, kambing 1 5 juta, tentu lebih gede, ambil yang gede. Dan tidak usah madhab Imam Syafi'i waktu itu, ikut madhab Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan berapa? Dengan kambing sudah. Jadi sekarang yang lebih maslahat untuk orang masyarakat, yang lebih maslahatnya seperti apa? Kemudian juga yang harus difahami dalam penyembelihan korban itu tentang tidak boleh makan. Memang betul ya, sebagian orang tidak mau makan daging korbannya, maka disunnahkan biarpun hanya secuil, kecuali daging korban itu sudah jadi nadar. Kalau saya bernadar, saya jadikan ini adalah kambing korban, maka menjadi bernadar akan berkorban, atau menjadikan ini akan aku nadarkan, aku jadikan kambing korban, maka saat itu menjadi kambing nazar, maka tidak boleh makan sedikit pun. Tapi kalau masih sunnah tadi yang kita sebutkan, sunnah, maka boleh makan. Bahkan sunnah, bahkan dibagi menjadi 3 kalau bisa. Tapi semakin banyak yang disedekahkan semakin bagus. Dibagi 3, yang pertama adalah dihadiahkan kepada sahabat, dari orang-orang yang cukup sekalipun boleh. Yang sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Yang sepertiga lagi adalah dimakan. Makannya itu sunnah memang. Jadi agar kita ngerasakan, jangan sampai kita nyembelih korban lalu anak kita ngiler, itu juga salah. Anak kita harus ikut merasakannya. Kemudian juga masalah kulit jangan dijadikan upah untuk menyembelih korban, karena itu ada nas jelas dari Nabi SAW. Akan tapi kulit bisa dihadiahkan kepada siapapun yang ada di situ. Kalau tukang sembelihnya sudah dikasih upah, boleh setelah itu diberi atau dikasih bagiannya. Dia mengambil bagian daging, dikasih bagiannya daripada kulit, tapi tidak boleh akadnya sebagai upah. Akan tapi kalau ternyata kulitnya sangat banyak, sebab satu tempat kadang-kadang sampai berapa puluh kulit, sehingga mengolah kulit itu susah, yang bisa hanya pabrik kulit saja, maka saat itu memang dalam jumhur ulama 4 madhab mengatakan tidak boleh dijual sama sekali. Kalau menjual seperti tidak punya korban. Akan tapi ada celah dari madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Yang paling jelas dalam madhab Imam Abu Hanifah berkenaan dengan kulit tersebut bisa dijual, tapi nilainya nanti dikembalikan kepada yang berhak, bukan diambil oleh yang berkorban, karena berkorban sudah menyerahkan. Sebab kalau dijadikan upah seperti jual, kalau dijual lalu diambil duitnya tidak diperkenankan lagi, karena sudah diniatkan untuk korban karena Allah. Maka uangnya tadi dikembalikan, ya dibagi-bagi, ditumpangkan kepada daging yang dibagi. Ini adalah celah dari madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, supaya itu ada kemudian, jangan sampai kulitnya itu adalah disampirkan sana ada berguna. Ada yang mengumpulkan, akan tapi yang lebih bagus lagi dalam madhab Imam Abu Hanifah, hendaknya kulit tersebut ditukar dengan barang, bukan dengan uang. Ini ada dalam madhab Imam Abu Hanifah, ada perinciannya. Jadi kulit itu ditukar dengan barang, dan barangnya itu bisa dibagikan kepada yang berhak menerimanya, dibagikan ke masyarakat orang kampung. Ini adalah masalah kulit korban. Ini saja mungkin sepintas yang untuk menolak, jangan sampai ada dugaan-dugaan bahwasanya ulama-ulama negeri kita adalah ulama yang tidak mengerti ilmu, karena itu berbahaya sekali, akan membuat fitnah. Jadi boleh
Jadi kalau kemudian masalah sunnah kifayah tadi perlu kami jelaskan. Lah kalau memang satu orang di rumah itu ada satu orang, ada satu kambing, nyembelih satu kambing, maka saat itu yang lainnya sudah tidak diminta kesunahan. Tapi kalau melakukan dapat kesunahan. Ini sukutut talab, sudah tidak diminta lagi karena sudah ada di rumah tersebut yang melaksanakannya. Cuman permasalahannya adalah masalah pahala. Jika saya menyembelih untuk diri saya sendiri di rumah saya dapat pahala, yang lain tidak dapat pahala. Tapi yang lain sudah cukup, saya telah menjalankan sunnah kifayah, maka semua yang di bawah naungan saya, yang hidup bersama saya, yang nafkahnya dengan saya, sudah tidak diminta lagi untuk melakukan sunnah kifayah. Tapi kalau mau melakukan, sudah tetap sunnah. Untuk masalah pahala, tidak akan mendapatkan pahala kecuali dimasukkan di dalam niatnya. Maka hendaknya yang melakukan sunnah kifayah tadi berniat seperti niat Nabi Muhammad, ini adalah sembelihan korbanku dan untuk keluargaku. Hadi udhiyati wa ahli baiti, ini adalah sembelihan korbanku dan untuk keluargaku. Jadi kalau tidak diniatkan isyrak begitu, tidak disertakan yang lainnya dalam niatnya, maka yang lain tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau disertakan dalam niatnya, dapat pahala. Tapi kalau tidak disertakannya, tetap sunnah kifayah, jatuh sunnah kifayah. Nyembelih saja, selesai. Niatnya nanti untuk diri sendiri, maka pahala adalah untuk saya sendiri, tapi tidak untuk yang lainnya. Baru nyampe kepada yang lainnya kalau diniatkan. Lah ini yang ada. Kalau sapi satu pun boleh, saya nyembelih sapi satu untuk saya. Lu sapi kan untuk 7. Lah untuk menjatuhkan sunnah kifayah untuk saya. Satu orang boleh nyembelih satu, boleh lebih dari itu. Kurang dari samping satu ya nggak bisa. Jadi saya menyembelih banyak orang. Mungkin saya hari ini saya ingin nyembelih 1000 kambing. Yang ditimbak cuma satu memang. Tapi melakukan lebih bukan dilarang. Lalu diniatkan, ya tetap dapat pahala. Ini adalah daging korban. Cuman ketentuannya minimal adalah setiap satu orang adalah satu. Kalau ternyata kita menyembelih sapi untuk 7 orang, 7 selebihnya gimana? Misalnya kita punya keluarga 15, nyembelih satu, hadi udhiyati wa ahli baiti, ini adalah 9 korbanku dan ahli baitku. Ini ada riwayat dari Nabi SAW tentang sunnah kifayah. Tapi jangan sampai ada yang berkata tidak ada satu-satu ada, korban kambing satu ya, satu orang satu, namanya sunnah ainiyah. Akan tapi martabatnya yang pertama, selagi kita bisa melakukan sunnah ainiyah, hendaknya kita melakukan sunnah ainiyah. Setelah itu martabat selanjutnya sunnah kifayah. Jadi satu keluarga bisanya berapa? Bisa 5 kambing, sembelih 5 kambing. Kalau seandainya setelah itu saya pengen atas nama saya, pada dasarnya ada 5 keluarga 10, lalu itu ada 5 orang, kakak, bapak, ibu, boleh ada atas nama. Setelah itu tetap semua meniatkan hadi udhiyati wa ahli baiti, ini adalah udhiyahku dan untuk keluargaku. Maka nanti yang lain mendapatkan pahala semuanya. Ini saja, semoga kita semakin giat untuk melakukan korban, dan kalau bisa setiap setahun sekali harus ya. Harusnya di sini bukan harus wajib. Tetap sunnah adalah sunnah. Sunnah adalah sunnah. Dan kami ingatkan kambing perempuan juga boleh. Bahkan menurut madhab lain, asal madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ternyata sapi betina dan unta betina lebih bagus daripada yang bejantan. Ini ada riwayat dari mereka. Jadi kalau yang mengatakan kambing perempuan tidak boleh disembelih, itu adalah tidak benar untuk korban. Kambing perempuan boleh jadi korban. Kemudian juga warna kalau bisa yang putih. Hitam pun boleh. Jangan, sebaiknya adalah yang putih. Yang putih, yang gemuk ya. Yang dagingnya banyak, ini adalah sunnah, karena Nabi pernah menyembelih kambing seperti itu. Nabi menyembelih kambing putih, dan kalau bisa disembelih sendiri. Bagi wanita tidak bisa menyembelih, menyaksikannya. Dan disunnahkan lagi menyaksikan korban tersebut, melihat korban, menyaksikan di saat sembelihan korban, itu adalah sunnah. Kecuali bagi wanita, jika tempat tersebut tidak terhormat, sudahlah pasrahkan saja. Nggak usah nonyol-nonyol pengen lihat, saya pengen lihat, nggak usah itu ya, dari kejauhan saja sudah. Kita perlu menjaga akhlak dan adab, tata krama. Baik, ini saja insyaallah masalah korban.